Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi lur dengan channel Abdi Negara. Seperti biasa kita akan mereaksi beberapa video yang sedang viral ya saat-saat ini ya. Tapi sebelum itu gue ingin menawarkan lo sebuah produk yang cakep nih lur. Namanya Smartwatch Advance SE1. Ini dia nih. Jelas nggak lur ya. Nah ini bentuknya seperti ini lur. Nah kelebihannya itu ini udah banyak modenya lur ya. Nah, ada banyak mode. Tuh. Oke. Nah terus kemudian kehebatan dari produk ini lur. Nah dia itu layarnya udah 1,83 inch ya TFT. Terus kemudian udah Android 6.0, iOS 9.0 atau lebih gitu kan. Terus kemudian kapasitas baterainya itu udah 600 mAh. Ya lumayan gede ya. Jadi ini bisa tahan 8 sampai 12 hari. Dan kami sudah pakai ini itu kurang lebih sekitar hampir sebulan dan baru 2 kali ngecas gitu ya. Terus kemudian sudah waterproof. Nah ini penting ya, support IP68. Jadi bisa dipergunakan ketika untuk dulur-dulur semua yang beragama Islam tidak perlu membuka jamnya ketika akan berwudu gitu ya. Dipakai mandi juga bisa gitu ya. Nah terus kemudian sudah Bluetooth 5.3 dan ada 100 lebih support untuk sport mode gitu, dan sudah wireless call dan message reminder. Oke lur. Nah jadi kalian wajib punya ini. Jadi untuk cocok untuk kegiatan-kegiatan formal maupun non formal. Yang berminat silahkan cek ya, di produk ada di bawah ya lur ya. Jadi lur, video ini berisi tautan afiliasi. Itu berarti mungkin saya bisa mendapatkan komisi jika dulur semua melakukan transaksi dengan membeli atau mengklik produk yang ada di bawah ya lur ya. Oke, kita lanjutkan. Sorry nih kamera gua. Modelnya model manual, fokus. Oke. Kita akan coba langsung reaksi video pertama. Let's play. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, media mas. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu, tapi nggak usah pakai media. Justru menurut saya tanda-tanda feodalisme itu melekat sekali kepada Bapak ya. Memangnya kenapa kalau orang bekerja sambil ngonten Pak? Kenapa Pak? Ya, Bapak boleh. Ini anti sama orangnya atau anti sama media? Media adalah merupakan pilar dari demokrasi Pak. Tugas media itu juga untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang keterbukaan data ya. Dan media itu juga bertugas sebagai pengontrol. Tugas pemerintah gitu. Kalau kita tinjau tentang feodalisme gitu kan. Feodalisme itu pengertiannya menurut Karl Marx adanya struktur kelas di mana penguasa menguasai dan mengendalikan secara penuh wong cilik. Jadi terciptanya kondisi yes man. Kondisi yes man atau tuan selalu benar. Tuan tidak dapat ditolak. Jadi wong cilik dipaksa asal percaya. Bapak senang. Nah, itulah tugas media. Media menyampaikan dan memperlihatkan kepada masyarakat realita yang terjadi selama Bapak bertugas. Jadi dengan begitu nanti masyarakat bisa melihat apa-apa aktivitas dari pemerintah. Kalau seandainya buktinya nggak ada, berarti Bapak memaksa masyarakat itu percaya tanpa bukti. Nah kan itu feodalisme. Kita kembalikan ke Bapak. Masuk akal. Gaya Bapak yang yes man ini malahan terlihat sekali feodalismenya gitu. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, feodalisme itu adalah sistem sosial politik ya, sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan penuh terhadap penguasa Bapak ya. Jadi hati-hati kalau berbicara. Kalau seandainya Bapak mengatakan pemerintah bekerja dengan membawa media itu adalah sistem birokrasi feodalisme, saya rasa Bapak ini kurang membaca ya. Justru yang kental dengan feodalisme itu Bapak melarang media untuk meliput aktivitas pemerintah sehingga tidak terciptanya transparansi ya. Jadi masyarakat itu butuh transparansi supaya tahu apa sih aktivitas pemerintahnya. Justru Bapak yang menunjukkan adanya feodalisme. Bapak memaksa masyarakat untuk nurut, untuk melakukan pola yes man. Begitu ya, pahami dulu konsep feodalisme sebelum berbicara. Saya nggak tahu ini siapa yang disindirnya. Ya siapa? Saya juga nggak tahu. Wah Mbak ini selain cakep,
pinter juga, cerdas ya. Ya, jadi feodalisme itu kan kemarin sempat disinggung gitu ya Lur ya, feodalisme. Jadi jangan pakai apa, kalau udahlah yang ikhlas saja, nggak usah pakai media gitu ya. Memang di sini tuh konteksnya memang masih bingung, maksudnya media bagaimana, apakah media pribadi sebagai kamera gitu kan, atau media yang memang ditugaskan untuk meliput kinerja pemerintah sebagai pilar demokrasi gitu Lur ya. Oke, kita lanjut next video. Bukan Nabi Musa. Lagi juga orang pantas lo disamain sama Nabi Musa. Nabi Musa mah adil, dia mah nabi, dia mah bukan orang biasa. Pakai bilang kamu bukan Nabi Musa, kentut lu, jambak nih. Heran banget gue pejabat sekarang bobonya agama be. Bukannya fokus apa namanya majuin daerah, malah ngeklaim kami bukan Nabi Musa, ngalah pakai apa namanya ngelarang warga Jawa Tengah orang boleh ke Jakarta lagi, katanya begitu. Katanya suruh bangun desa. Lalu ngapain sebagai gubernur? Lo orang malu emang sama KDM noh dia. Kerjanya bagus dia mah, ketahuan hasilnya. Walaupun dibacotin, dinyonyorin sama DPR sama KPAI yang orang semedet gawenya kok, dia mah orang ngaruh. Lalu bukannya fokus bangun daerah malah bebacotan baik. Tuh galang ngasih duit ke ormas buat apaan gitu? Bukannya fokus buat majuin daerah, rakyat banyak banget yang keblangsak, yang miskin. Galang bagi duit 125,2 miliar ke anuan ke ormas. Banget itu. Duit 100 miliar tuh bisa buat apa baik? Buat rakyat. Bukan seenaknya dikasih ke ormas. Tuh anak yatim piatu tuh, pelantar orang sekolah. Jauh-jauh dari Brebes dia buat nemuin Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena bocah gede gitu gue tahu. Gubernur dia orang bener, orang merhatiin rakyatnya. Makanya dia ke Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi begitu-gitu gue, walaupun dibilang gubernur konten, peduli sama rakyatnya. Malah gue menggirangan gubernur konten, tahuan kerjanya nyata. Daripada gubernur yang kerjanya bacot doang tapi orang kegaweannya galak, sampai bocah yatim piatu gue pada pelantar begini. Gawe yang benar, urusin rakyat, jangan kerja jedok dong sama bacot. Iya sih ya. Giliran gaji mintanya gede lo. Iya. Modern banget lo. Waduh. Gubernur Jateng. Nyerocos bae si abang ya. Lo kayak empok-empok. Cuman itu yang masalah dana apa hibah ke ormas, bener itu Lur. Wah, orang di KDM aja malah dihilangin ya dana ormas. Bukan hilangin, maksudnya di apa? Direstrukturisasi gitulah. Ini kok malah dikasih sih? Kan banyak penyelewengan ya. Bener nggak Lur? Oke, kita lanjut next video. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duit gubernur tuh yuk? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten ini masih benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari. Lah Mbak, masa nggak ada? Kami bukan Nabi Musa. Bisa aja nih Mbak bercandanya. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi. Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa Nabi, bawa malaikat gitu? Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril lah Pi. Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan Nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuma baru 70 hari terus tiba-tiba
kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, nggak gitu, nggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih, saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1.200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya, ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak, atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu, banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak udah-udah, takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Takutnya masalahnya fiktif, jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar berabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang wali, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur, uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja, uangnya akan balik lagi ke kamu atau enggak? Ya betul. Ya jadi pertama mengenai kami bukan Nabi Musa, ya memang bukan. Gitu. Cuman kan jawaban ini ya menurut kami sih terlalu apa ya, terlalu mengada-ada juga lah ya. Ya kita memang bukan Nabi, benar. Maksudnya baru kerja 70 hari terus kemudian ya kan ini nggak bisa langsung apa namanya seperti disulap ya kan, abrakadabra langsung beres. Ya bukan gitu juga Pak. Mungkin maksud masyarakat itu, maksud warga mempertanyakan selama 70 hari itu sudah ngapain aja gitu. Ya. Terus mengasalah dana hibah ini yang 125 miliar kayaknya kegedean Pak segitu. Apalagi ada 1.000 ormas ya, seperti dibilang sama Mbak tadi bahwasanya itu nggak kegedean. Dan kita kan berpikir apakah bisa balik lagi, itu kan uang masyarakat, benar gitu. Apakah tidak lebih baik jika diberdayakan dalam bentuk apa gitu yang memang bakal ada feedback, minimal balik modal lah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu sih. Tapi ya memang balik lagi tuh adalah hak dari pemerintah setempat yang memang sudah mengalokasikan, ya mungkin uangnya ada. Ditambah lagi kan mungkin tadi statusnya bahwasanya Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa. Kan melihat dari itu mungkin udah alasan yang kuat untuk dana kepada ormas ini dipangkas gitu. Misalnya 1/4-nya doang gitu kan. Harap maklum nih, dananya mau kita pakai untuk pemberdayaan masyarakat dulu karena status kita masih provinsi termiskin di Jawa gitu kan, sangat kuat kayaknya sih gitu ya. Oke, next kita lanjut. Masa gaya. Halo guys. Halo guys, yang orang bisa kerja, nah, ini warganya nih. Yang bisa nyinyir tok. Gubernur kayak Rika kuwi gawe sial wong Jawa Tengah tok. Gawe sial. Tok. Bawa sial gitu maksudnya Mbak. Orang yang kerja Rika, kebijakan Rika juga orang bisa dinikmatin wong Jawa Tengah. Wong Jawa Tengah bae ora seneng maring kinerjane Rika sing gaweane nyinyir tok. Halo guys, orang bisa kerja nyonge guys. Nyinyir tok. Ayo Rika karo Bu Khofifah kuwi 11-12 orang yang kerja. Pansos tok kayak gue. Orang usah nyinyiri Gubernur Jawa Barat ya. Hari Gubernur Jawa Barat kuwi
ngawahi contoh KDM maksudnya. hari jadi Kang Deddy gubernur kuwi Mulyadi. kerja sing bener kayak gue sing Iya, bisa kerjanya yang bener. dinikmati kebijakannya orang kayak Rika. Kebijakannya bisa Rika dinikmati. nata Jawa Tengah apa kebijakannya Rika memang bisa dinikmati wong Jawa Tengah. Orang anak kerjane Rika ora. Rika itu orang kamu bisa kerja maksudnya. Rika gue kebijakannya juga orang bisa dinikmati. Mari warga Jawa Tengah. Rika tuh mau nggak sial tok wong Jawa Waduh, Tengah. Wong nggak Jawa Tengah sial. kuwi duwe gubernur Rika kuwi sial. Waduh. Ngerti apa ora Rika? Kok sial-sial sih Mbak? Ya itu komplain dari warganya. Jadi jangan mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi memang kerja untuk rakyatnya gitu. Kata Mbak tadi ya gitu. Ini kurang lebih terjemahannya begitu. Kamu itu sama Gubernur Jatim 11-12 katanya. Oke, kita lanjut ah. Jadi kekeh terus ya. Aduh. Lanjut. Struktur jalan 2025 provinsi tidak ada jalan bergelombang, semuanya mulus. Mulus. Mantap. Mulus. Karena apa? Untuk meningkat 2026. Jadi oke. kalau ono jalan provinsi kayak gitu, pasti tak cek. Wes dianggarkan belum? Sudah dibangun belum? Jangan sampai provinsi tidak punya tanggung jawab terhadap jalan kita. Iya. Coba dulur-dulurku yang di Jawa Tengah silakan dikonfirmasi apakah jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah sudah mulus lur? Monggo lur, silakan dituliskan di kolom komentar ya lur ya. Oke? Tapi ingat kalau berkomentar ya jangan yang aneh-aneh lur ya, harus tetap baik dan bijak ya komentarnya, membangun lah. Gitu, jangan membuli ataupun menghina ataupun menyudutkan siapapun. Ya, apalagi masalah pribadi jangan ya lur ya. Oke, silakan coba dikonfirmasi lur di kolom komentar. Bener nggak udah mulus nih menuju 2026? Kita lanjut. Ini adalah hari terakhir dari kegiatan retreat di Magelang yang akan ditutup oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oh, ini yang sebentar acara lagi retreat akan nih. dilaksanakan. Itu ada Pak Dan Lutfi ini di itu. belakang saya sudah ada Kiai dari Jawa Tengah, Waduh, Gubernur Jawa CS Tengah. malah sebenarnya Ya, kan. lulusan Fakultas Dakwah. Jadi Kapolda, jadi Gubernur luar biasa. Berkah dan sama-sama duda. Waduh, sama-sama duda. Saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga hari ini menjadi hari Siap. jalan bagi kita untuk Siap, sebagai Bapak Aing. pembuka pintu menyucikan diri. Itu CS sebenarnya, itu bareng-bareng pas di retreat. Itu di kontennya KDM juga kan. Tapi kenapa ya kemarin begitu ya? Ada apa ini? Dan kalau nggak salah satu partai juga kan ya lur ya? Kalau nggak salah. Oke. Nah sebaiknya memang kita fokus ya sebagai pemimpin atau kepala daerah itu fokus di daerahnya masing-masing gitu ya, daripada kita ngurusin pemerintahan lain atau pemimpin daerah lain. Ya lebih baik kita ya nggak usah gengsi-gengsi lah. Kalau memang programnya bagus silakan dicontoh gitu ya. Contohnya nih ya, kalau menurut kami Kang Deddy Mulyadi ini membuat sebuah program yang luar biasa lur. Namanya Abdi Negari Nganjang Kawarga. Nah itu jadi biasanya kan masyarakat yang disuruh datang gitu menemui pemimpinnya. Nah ini enggak, dibalik. Jadi pemimpinnya yang menemui masyarakat gitu dalam sebuah acara semacam pentas seni lah, pentas budaya gitu kan. Dan di situ ada hiburan, ada kemudian sesi-sesi untuk apa namanya, ngurus-ngurus BPJS, ngurus KTP, administrasi lah gitu lur. Ini cakep banget kalau menurut kami, dan ini rutin setiap minggu, setiap daerah. Nih kita lihat videonya lur ya. Terlalu jauh dari pusat, terlalu jauh dari perhatian. Melihat kenyataan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tak tinggal diam. Ya. Ia membawa satu gagasan sederhana tapi berdampak besar. Abdi Negari Nganjang Kawarga, sebuah program yang membalikkan arah. Bukan warga yang datang ke kantor pemerintah, tapi pemerintah yang datang langsung ke warga. Keren kan? Program ini menjadi ruang pertemuan yang hidup antara warga dan pemerintah. Tuh, Mulai pada dari ngurus layanan administrasi kependudukan, gitu. kesehatan, konsultasi Oke, ini usaha, keren banget kalau menurut sampai kami. hiburan edukatif untuk anak dan keluarga. Semua hadir dalam satu hari penuh kebersamaan. Warga makin mudah mengakses layanan, anak-anak mendapat ruang bermain dan belajar, UMKM tumbuh, dan warga merasa Pasti. diperhatikan.
Abdi Negeri Pasti. Nganjang ka warga. Pemerintah datang, warga bahagia, Jabar Ya. istimewa. Kami sampai merinding itu ngelihatnya bener. Apalagi yang di Sukabumi itu lur, Masya Allah itu yang nonton bener-bener luar biasa lur, subhanallah itu sampai penuh banget. Nah ini kan program yang bagus ya kalau menurut kami. Alangkah baiknya nih pemimpin-pemimpin daerah lain nanya nih ke Kang Dedi nih gitu kan, punten Kang gitu kan, eta kumaha sih program Abdi Negeri Nganjang ka warga, hoyong atuh portofoliona gitu kan, hoyong atuh coba yang nempok kos kumaha sih konsepna. Itu gokil. Jadi kalau menurut kami ini kan bagaimana seorang pemimpin itu mendekati atau menyambangi warganya. Jangan cuma pada saat kampanye hungkul. Kampanye mah tidak datang bagi kaos, bagi nasi bungkus kan. Giliran geus jadi mah poho ka warga. Giliran udah jadi lupa sama masyarakat. Jangan begitu. Justru ketika kita sudah memimpin sebuah daerah, kita harus lebih dekat kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin gitu. Bener tuh lur? Ya, bener nggak lur? Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang Jawa Tengah ini ya, sebenarnya ada satu sosok nih. Di video sebelumnya juga kami udah bahas itu. Cuman ini gokil juga gitu. Jadi kalau tadi kata Mbak yang tadi katanya Gubernur Jawa Tengah 11-12 dengan Gubernur Jawa Timur gitu. Nah, di sini ada yang 11-12 dengan Kang Deddy Mulyadi tapi posisinya ada di Jawa Tengah. Nah, udah nebak kali kan siapa? Ya, ini dia Kades Hoho Alkaf. Ini adalah kepala desa Purwasaba yang dia itu 11-12 dengan KDM gitu. Karakternya dalam membangun masyarakatnya. Ya, tentu dengan lingkup desa yang dia pimpin gitu lur ya. Seperti apa profilnya kita lihat ya lur ya. Kades gila mana yang bangun desa senilai 4,3 miliar. Padahal dana desanya cuma 1,3 miliar. Warga sampai geleng-geleng lihat Pakai kinerja duit Kades pribadi. Hoho ini. Caranya kelola BUMDes. Sampai desa punya aset miliaran. Kelola BUMDes. Gak heran. Banyak yang dorong Kades Hoho maju jadi bupati. Momen Pak Camat bingung saat cek wisata desa Purwasaba. Bagaimana tidak? Dana desa 1,3 M, tapi bangun fisik 3 M. Ini matematikanya gimana? Tenang. Pak Kades sekolah matematikanya di langit, jadi Bapak Camat mikir desa yang lain aja. Jalur langit sulit ditebak dan tak bisa didebat. Semua akses. Jalan di desa ini dibikin mulus sama Kades Hoho. Tanpa nunggu-nunggu bantuan, dia langsung beli alat berat sendiri. Biar bisa aspal jalan desa tanpa ribet, lebih irit, lebih cepat. Warga sampai beli kagum truk sendiri sama sepak terjang Kades yang satu ini. Bahkan warga sampai dukung Kades Hoho maju jadi bupati. Gokil. Di era kepemimpinan Kades Hoho, Purwasaba menjadi desa terkaya. Saking kayanya mereka bangun jalan di desa tetangga. Sambil tersenyum beliau berkata, desa tetangga saja dibangun. saya bangun, apalagi desa saya sendiri. Desa neko betul bangun aja mani desa dewek. Baik. Oh, desa orang aja dibangun. Limbangan tahu nambah. Karena udah punya alat-alatnya lur gitu. Tadi kan kelihatan tuh beli truk molen. Kades Hoho si tukang gasak anggaran, tapi bukan buat masuk kantong sendiri. Semua digasak demi rakyat. Desa Purwasaba disulap jadi desa makmur secepat kilat. Jalan mulus, gedung kokoh, fasilitas komplit, pembangunan ngebut kayak dikejar setan. Kang Deddy sampai angkat topi, geleng-geleng lihat kegilaan yang hasilnya nyata. Sejarah belum pernah catat Kades seganas ini. Kalau dibanding se-Indonesia, bisa jadi dia yang paling ugal-ugalan, tapi bikin desa naik kelas. Iya. Kades Hoho kini buat Pak Camat gemetar. Kali ini Kades bertato kembali ugal-ugalan dalam membangun jalan desanya. Iya, bertato lur. Tato pakai anting. Kades Hoho selalu beli aspal terlebih dahulu untuk membangun jalan. Karena kalau dirinya nunggu dana desa keburu harga aspal naik, maka Kades ini paling pintar dalam mengelola dana desa. Menjadikan desa jadi kaya dan warganya ikut bahagia jika setiap hari ada pembangunan. Kades gila mana yang bangun desa. Mantap ya. Jadi Kades Hoho ini ya, dia itu pintar mengelola keuangannya gitu. Nah, jadi uang yang untuk BUMDes itu dikelola kan mendapatkan hasil karena hasil uang itu dibuat peternakan, pertanian. Nah, itu kan ada untungnya. Nah, untungnya itu terus kemudian buat mengembangkan usahanya terus sampai sapinya itu jadi banyak, ya kan? Terus kemudian dari telur ayam, ternak ayam itu banyak. Pokoknya intinya mereka ini mandiri lah, kemandirian pangan. Jadi untuk warganya sendiri sudah cukup, kemudian dijual. Nah, uangnya itu dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk membeli truk molen.
pinter sih. Jadi truk molen itu kan dipakai untuk pembangunan jalan mereka sendiri, warganya sendiri. Nah, bisa juga kalau desa lain mau menggunakan jasa dari truk molen yang dimiliki oleh desa Purwasaba ini, kan harus bayar. Jadi uangnya muter di situ aja. Cakep ini, pinter, serius. Jadi pengelolaan ekonominya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu dicontoh sebenarnya. Jadi bukan masalah nilai ataupun uang, istilahnya mau berapa aja, itu kalau nggak dikelola dengan baik dan benar ya habis gitu. Bener nggak Lur? Nah, kalau bahasa ini mah kita dikasih uang 100 juta nih, nggak bisa ngelola, pasti habis. Tapi kalau kita bisa ngelola, dikasih 1 juta aja, itu bisa jadi 100 juta gitu kurang lebih. Ya Lur ya. Oke, kita lanjut next video Lur. Asli Purwasaba, sekarang sudah jadi warga negara Bekasi. Warga negara Bekasi. Kabupaten Bekasi kali Pak. Oh, ini ketemu warganya. Asli Purwasaba tapi udah tinggal lama di Bekasi. Ini dari hati loh. Seneng nggak dengan kebijakan beliau? Seneng nggak dengan kebijakan KDM? Seneng. Pembangunan bagus. Sekolah gratis sekarang. Sekolah gratis. Iya. Warga kita udah puluhan tahun jadi warga Bekasi. 25 tahun di Bekasi udah jadi warga sana. KDM. Purwasaba di hati, apalagi Lurai Hoho. Ya ini sebagai contoh lah ya Lur ya. Bahasanya ya di Indonesia, di tempat kita masih banyak pemimpin-pemimpin muda ya. Gak usah lihat tampangnya, memang tampangnya seperti itu, bertato, pakai anting. Tapi untuk kepentingan masyarakat, jangan ditanya. Gitu ya Lur ya, jangan ditanya. Oke, kita lanjut next video. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Oh, ini masalah rombongan belajar 50 anak. Juga ada keterbatasan, apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang bagus satu Bu. Guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi, anak sorangan terus. Ya, kumaha gitu. Oh, direspon sama Kang Dedi. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Anggota DPRD, DPRD saya. Sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu adalah guru, menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Iya, bukan bidangnya Ibu tuh. Sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan Jawa Barat ke depan maju terus Kang Dedi. Tong didengin teh. Jika kalian ingin tahu anggota DPRD yang dimaksud Kang Dedi adalah siapa? Ini seorang anggota DPRD dari fraksi PKS. Dipolitisir dewa aing. Ada unsur politik juga. Ini aduh ya Allah, kenapa ya? Kebijakannya kan bagus, bangun pagi bagus. Ya kan, terus kemudian rombel 50, kan berarti banyak anak yang fokusnya gini loh. Kan supaya enggak ada lagi atau mengurangi lah minimal anak-anak yang putus sekolah. Makanya rombelnya ditambahin jadi 50, yang tadinya 30 jadi 50, kan bagus. Kalau masalah ngajar misalnya nih ya, misalnya ibu ini benar-benar adalah seorang guru benar gitu ya, yang nggak cocok juga loh komplain, karena kan digaji oleh negara Bu. Uang negara itu uang dari masyarakat gitu kan. Iku maha cerita nanti, aduh, untungnya mah ketahuan kedok ya ternyata dosen. Ya Allah, ini kan jelas banget gitu dipolitisir gitu ya Lur ya. Kita lanjut. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna yang membelot dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersandung skandal penipuan yang merugikan para pengusaha di daerah sampai dengan ratusan miliar rupiah. Seperti kita ketahui bersama, Dadang Supriyatna ini adalah salah satu bupati yang membelot dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya yaitu adalah tentang study tour. Dia punya aturan sendiri membolehkan study tour dengan catatan bla bla bla.
Dan kita ketahui Dadang Supriyatna ini adalah kader dari PKB, yang mana dia ini sering tertimpa kasus tadi PKS dari jejak digitalnya. Coba kamu perhatikan dari tahun 2023, 2024, 2025, dia itu sering banget kena skandal kasus begitu loh ya. Kasus apa nih? Korupsi. Kemudian kita juga ketahui dia ini kan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang di beberapa bulan silam sempat menuduh Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur lambe turah. Nih buat Caimin, kader-kader kalian ternyata bermasalah begitu loh ya. Coba ini ya nggak semua kali Kang, ya kan? Ditelusuri nih kader kalian, apalagi Dadang Supriyatna sebagai ketua DPC di Bandung sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan membongkar skandal besar ya kan, penipuan yang diduga dilakukan oleh Dadang Supriyatna ini lewat alatnya yaitu BUMD ya kan, BUMD di Kabupaten Bandung untuk melakukan penipuan, mengambil keuntungan dengan merugikan para pengusaha di daerah ini begitu loh. Dan ini sudah dibahas sampai ya kurang lebih 1 jam lah ya di podcastnya Bambang Wijoyanto. Kalau kalian belum paham di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian itu secara lebih sederhana gitu loh, biar mudah boleh. Dan kita dengerin ya Lur ya, sampai berjam-jam. Cukup di sini aja kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit aja 10 menitan ya. Nur. Oke, boleh. Jadi yang dilakukan oleh si Dadang Supriyatna ini memang sedikit halus permainannya ya. Modus operandi itu sedikit halus karena dia menggunakan BUMD. Ini cara untuk cuci tangannya sepertinya kalau penegak hukumnya nggak cerdik-cerdik amat, dia bisa lepas nih dari jeratan ini, ya kan? Permainannya halus. Tetapi saya di sini ingin menjelaskan kepada kalian, ya kan? Mudah-mudahan kalian bisa lebih cerdik, bisa lebih cerdas daripada penegak hukum. Kalau penegak hukum nggak bisa sampai menelusuri Dadang Supriyatna dan Dadang Supriyatna ini sampai lolos, ya kan? Berarti ini lebih cerdas kalian nih. Ya, jadi begini, kalau saya sederhanakan nih, modus operandinya tuh begini. Gimana Kang? Dia menggunakan alat BUMD, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara membuka tender proyek pemerintah, begitu loh ya. Misalkan nih, kalau yang di kasus itu kan proyeknya tentang pangan, begitu. Tetapi biar kalian lebih mudahnya, misalkan begini nih. BUMD ya kan perumpamaannya lah ingin membangun jalan 1 kilometer misalnya, kemudian dia buka tender, ditawarkanlah kepada para pengusaha swasta ini, pemborong. Nah, untuk membangun jalan 1 kilometer, si para pengusaha ini diiming-imingi, ayo kamu pinjem ke bank untuk bangun jalan 1 kilometer, dan di situ butuh aspal, butuh pekerja dan lain sebagainya. Nah, silakan kamu pinjem ke bank, kemudian kami berikan asuransi, yaitu apa? Selain asuransi dari swasta, juga sebagai ada jaminannya, ini dijamin oleh APBD, begitu, dari dana pemerintah kabupaten, begitu. Jadi dijamin, seolah-olah dijamin. Akhirnya si para pengusaha swasta ini kan minjem duit nih ke bank, kemudian menjalankan proyek, ya kan? Nah, kemudian nanti dibayarnya itu secara berkala, misalkan bertahap, ya kan? Progres. Setelah 1 meter dibangun ke jalan, kemudian dicairkanlah nih dari BUMD, ya kan? Dibayar 10% ke pengusaha, misalnya. Masuk ke 2 meter, dibayar lagi. Tetapi si pengusaha udah pinjam duluan nih ke bank. Udah pinjam duluan, Tetapi menurut di podcast itu, pada kenyataannya hanya lancar di 1 meter pertama, 2 meter pertama dibayar lancar. Di meter awal-awal ketiga dan selanjutnya nggak dibayar. Sampai sekarang itu yang 1 kilometer selesai dikerjakan oleh si pengusaha swasta ini, ya kan? Dia dengan hasil minjem ke bank, ya kan? Tetapi oleh BUMD Kabupaten Bandung tidak dibayarkan kepada pengusaha gitu loh. Jadi nggak dibayar nih si duit ini, padahal si pengusaha udah pinjem duluan dari
bank gitu loh. Diuber-uber tuh sama orang bank. Kenapa si BUMD ini nggak bayar ya kan? Yaitu duitnya kan gini, bikin jalan 1 kilo, kan dia juga ngajukan nih ke pemerintah pusat. Digelontorkanlah dana ya cair lah. Nah, ternyata dana yang digelontorkan dari pusat tidak dibayarkan mereka. Harusnya dibayarin ke para pengusaha swasta, tapi ditilep nih sama mereka, nggak dibayarin ke para pengusaha swasta. Waduh, gitu kan? Nah, jolim amat itu. Kok enak aja nih si BUMD-nya yang katanya dikaitkan dengan Bupati Kabupaten Bandung ini, kok enak banget dia nggak bayar. Karena dia pakai strategi halus, yaitu apa? Yang pinjem ke bank itu atas nama pengusaha, pengusaha swasta, pemborong, bukan atas nama BUMD atau pemerintah BUMD, kabupaten, gitu loh. Jadi yang punya tanggungan untuk membayar ke bank adalah itu menjadi tanggung jawab pengusaha. Artinya yang akan dikejar-kejar itu adalah pengusaha swastanya, ya gitu loh. Nah, si pemerintah ini lepas tangan, gitu loh. Kerjaan udah selesai. Ataupun misalkan ada perjanjian di awal dan lain sebagainya, tinggal laporan ke pusat, ini buktinya. Misalkan nih cara menjebaknya nih, pihak BUMD, pihak ada deal-dealan, ngajak main belakang di awal itu ya. Deal-dealannya itu deal-dealan kotor dengan si pengusaha ini. Nah, si pengusaha ini kemungkinan terjebak dengan ini. Akhirnya ketika si pengusaha ini mau nuntut untuk bayar ke bank, dia juga punya kartu asnya. Saya buka loh, saya buka loh. Ini dari awal kamu udah mau ikut permainan kami. Jadi dijebak, begitu loh. Sehingga si para pengusaha ini bingung. Gimana mau nagih sedangkan dia ditagih oleh bank. Nah, si BUMD-nya juga ini ya kan sejak awal sudah main jebak-jebakan nih dengan si para pengusaha ini. Itu sih analisis saya. Kalau di podcast itu kan si para pengusahanya mengaku ya maksudnya tuh mereka lah yang paling benar, yang paling jujur. Tapi kan di belakang kita nggak tahu kenapa mereka sampai terjebak gitu loh. Sampai dengan puluhan miliar mungkin ya analisis saya. Dari awal memang sudah dijebak dengan cara-cara main kotor. Nah, kebetulan si pengusaha swasta ini terjebak juga. Sehingga ketika sekarang mau nagih, nah ini dibelit-belitin gitu loh sama si BUMD-nya. Nah, kemudian si bupatinya ini juga main aman. Karena si BUMD ini nanti diusahakan jangan sampai mengait-ngaitkan namanya begitu loh dalam struktur cuci tangan dalam perjanjian itu hanya pengusaha dan BUMD. Di situ tidak terkait dengan si bupati, padahal yang mengontrol BUMD ini melakukan ini melakukan itu, keuntungannya juga dialirkan kepada si bupati, tapi si bupati lepas tangan tuh dari segala macam surat perjanjian. Makanya ini dia bisa terlepas dari jeratan hukum ini. Nah, yang bingung ini ya memang pengusaha ini yang dari awal sudah masuk jebakan, dia masuk, dia minjem ke bank. Sekarang yang dikejar-kejar oleh bank si swasta ini. Puluhan miliar. Itu permainan modus operandinya kalau kita terjemahkan dengan sederhana itu begitu. Nah, buat penyidik nih, buat para penegak hukum, kalau mau menelusuri kasus ini harus dipahami permainannya itu seperti itu, begitu. Polanya ya. Artinya dibuka aja bener-bener nih, dikorek si para pengusaha swasta yang sekarang dirugikan ini. Dulu di awal kalian dijebak seperti apa? Kalau ada rekamannya enak tuh loh, makanya harusnya direkam. Kalau duit kalian mau keluar, jujur dari awal, jebakan apa yang dibuat oleh BUMD dan si bupati ini dibuka tuh kan, ya kan, modusnya seperti apa, jebakannya seperti apa, baru itu bisa ketemu alur ke si bupatinya, bisa tuh dijerat ini si bupati. Tapi kalau penegak hukumnya nggak sejeli itu, udah kacau. Waduh, ya kan? Ribet ini juga. Udah bakal menguap aja, ya rugi itu si boncos aja tuh, siap-siap ditagih debt collector sama pihak banknya. Itu kira-kira analisis saya. Di sini sifatnya bukan tuduhan ya. Ini bisa jadi bisa jadi enggak. Gimana menurut kalian? Emang alam semesta tidak akan pernah diam. Orang-orang yang ngomong belot sama Kang Deddy Mulyadi ternyata ketahuan ya. Busuk gitu. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.
Terima kasih juga Kang, sama-sama. Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna ya, yang membelot ya, dari kita fokusnya kepada tadi kan ada aja gitu ya yang mendistrupsi kebijakan KDM tuh ya kesini makin kelihatan lah siapa-siapa gitu kan. Ya kalau menurut kami sih intinya bancakan, intinya masalah duit, karena kan Kang Deddy ini sangat menghitung ya, bukan perhitungan. Karena emang menurut kami yang namanya laki-laki pemimpin tuh harus berhitung. Nah ini kadang-kadang yang sering disalah tafsirkan oleh perempuan nih, perhitungan banget gitu. Padahal maksudnya bukan perhitungan tapi berhitung supaya apa? Supaya ini cukup, supaya ini uang yang sedikit ini gimana cara bisa berkembang, karena pemikiran kami dengan pemikiran Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi sama gitu. Jadi gimana caranya uang ini bisa tetap bertahan gitu kan, dengan yang sedikit kita bisa expand, bisa menjadi besar gitu. Jadi tidak mengganggu yang lain. Nah akhirnya yang tidak penting itu kita pangkas-pangkasin ya. Cocok seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, cuman dengan dipangkasnya seperti itu banyak pihak-pihak yang merasa gerah nih gitu sih Lur kalau menurut kami ya. Oke, next kita lanjut. Merinding seorang KDM bicara seperti baca buku. Ya, jadi begini. Di Pemayangan itu ada seorang tokoh yang dia memilih turun ke bumi dibanding tinggal di alam langit yang disebut dengan alamnya para dewa. Kemudian dia memilih tinggal di kampung namanya Tumaritis. Dia orang yang memiliki kualifikasi manusia atau tokoh yang sempurna dalam pewayangan itu. Kemudian namanya Lurah Semar Budamawan. Ciri dirinya sangat memahami Tuhan secara utuh, tetapi dalam kehidupan kesehariannya selalu dihinakan oleh Dorna yang merasa paling pandita, paling mengerti ilmu pengetahuan. Dan dia itu ciri rambutnya adalah jambul ke atas satu, yang menunjukkan adalah perjalanan hidupnya walaupun tiap hari berkeringat sebagai petani, hidup di tengah-tengah masyarakat biasa, bahkan jabatannya hanya sebagai lurah, tetapi dia manusia mulia yang tidak pernah memperlihatkan kemuliaannya, membangun kemuliaan dirinya dibanding dengan kesombongan dalam ritualitas. Dia memilih menjadi manusia yang berguna, menanam padi, memelihara ikan, memelihara domba, memelihara sapi, membangun desa sehingga desa itu menjadi desa yang memiliki kemakmuran, gemah ripah repeh rapi, ngahnang ngahning, rudi juru bro di pantung ngalayah di tengah imah, buncir leit loba duit, reaketan reaketon, di bibir ayah si jabrik, di kolong ayah si jago, naparangu si jago. Itu. Yang kedua, warna bajunya itu cuma filosofi dua, ketahanan hitam pangan dengan putih, sebagai lambang bagi dirinya bahwa dia berserah diri pada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kesehariannya dia tunduk pada hukumnya tanah, tunduk pada hukumnya air, tunduk pada hukumnya cahaya, dan tunduk pada hukumnya angin atau udara. Maka anaknya itu mukanya ada yang berwarna merah namanya cepot astrajinga, ada yang berwarna kuning namanya udawala, dan ada yang berwarna putih namanya nalagaret. Itu prinsip-prinsip yang saya sampaikan ke depan publik melalui pendekatan filosofi pakaian yang saya pakai hari ini. Iya, siap Kang. Pakaian Akang mah cuman ada hitam dan putih. Oh, jadi ternyata meniru Semar Lur. Oke, mantap ya. Nah, inilah video yang kita reaksi hari ini dari awal sampai terakhir ya kan. Bagaimana perjalanan dari Kang Deddy Mulyadi itu sangat penuh dinamika gitu ya Lur ya. Kemudian ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nyinyir, ada yang menyindir, ada yang setuju, ada yang tidak gitu kan. Ada kepala daerah yang tidak mengikuti instruksi kan, bawahan beliau seperti bupati dan wali kota. Terus kemudian ada juga guru yang merasa terzolimi dan ternyata beliau bukan guru tapi dosen yang berada di sebuah forum curhat terhadap anggota dewan. Ya ini macam-macam lah dinamikanya. Akan tetapi menurut kami pribadi Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang sangat membela rakyatnya. Beliau paham betul bagaimana rakyat itu
banyak menanggung beban. Nah, jadi bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat yang memiliki kualifikasi dalam mengeluarkan kebijakan itu hadir untuk meringankan beban dari masyarakat gitu, terutama masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan baik itu finansial maupun urusan-urusan yang berhubungan dengan material lain gitu ya Lur ya. Nah, jadi di sini kita harus bisa melihat dari sisi positif bahwasannya apapun itu ya, jika itu adalah sebuah kebijakan yang membela kepada masyarakat kecil, itu harus kita dukung ya Lur ya. Oke, dan kami disclaimer sekali lagi bahwasannya jika dulur ingin berkomentar maka berkomentarlah yang baik dan bijak, jangan pernah mendiskreditkan siapapun, jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah menyudutkan siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun ya Lur ya. Berkomentarlah dengan baik dan bijak. Sekian dulu untuk video kali ini. Kami dari channel Abdi Negara undur diri dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.